berusaha nih buat berubah jadi baik, pasti ada aja tuh ya bisikan syaitan yang kalau nggak bisa mereka buat godain kita buat melakukan hal yang nggak baik, pasti kita dibuat ngerasa lebih baik, bener nggak? Kalau sendiri tuh teman-teman nggak jarang pasti kita cepat kali futurnya gitu, tapi kalau ada orang-orang yang ngebantu kita, yuk semangat yuk, ngajakin buat baik, itu pasti lebih dapat kali feel-nya untuk melakukan hal-hal yang baik secara luas. Selamat datang di podcast Cakap Arabic with Dakwah. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum guys. Kembali lagi bersama aku Wilsa di program podcast Cakap Arabic with Dakwah. Gimana kabarnya guys? Semoga sehat selalu ya. BTW, alhamdulillah kita udah melewati 2 episode. Dan di episode kali ini mungkin kita nggak akan terlalu panjang lebar seperti episode sebelumnya, karena di episode 3 ini cuma sebagai pelengkap aja ya. Barangkali yang lalu aku lupa ngebahasnya, jadi kita akan bahas tips pemula berubah jadi baik. Nah, meskipun kemarin 2 episode sebelumnya kita udah sempat sedikit menyinggung ya tentang perubahan atau upgrade diri, jadi aku rasa kita perlu juga nih untuk mengetahui gimana sih tahap awal mulai berubah jadi baik itu, permulaannya itu seperti apa, stepnya seperti apa gitu ya, gimana sih buat langkah awalnya itu yang lebih tepatnya. Baik, oke teman-teman, langsung aja kita masuk ke inti bahasan. Jadi untuk berubah jadi baik itu aku menemukan tips dari Ustadz negeri jiran ya, yakni Malaysia. Nama ustadznya Wadi Anwar, Ustadz Wadi Anwar. Teman-teman mungkin boleh nanti ya kalau pengen tahu cek medsos beliau, media sosial beliau. Mungkin kalau mau kepoin ya dakwah beliau yang masya Allah lembut banget sih menurutku. Baik, dan menurutku tips ini tuh sangat simple dan gak jarang sedikit ya, tentu kita butuh proses lah ya teman-teman buat menjalankannya. Tipsnya cuma sedikit tapi insya Allah ini berguna banget. Yang pertama, harus ada niat. Nah, segala sesuatu itu kan udah semestinya ya diawali dengan niat. Dan dalam hal ini niat yang dimaksud adalah niat ingin dekat dengan Allah. Jadi jangan pernah berniat berubah itu karena manusia. Gak boleh ya. Niatkan agar kita itu bisa lebih dekat sama Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, buang sifat sombong. Nah, ini di dalam Quran surah An-Nahl ayat 23, potongannya innahu la yuhibbul mustakbirin. Sesungguhnya dia Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong. Artinya apa? Hal-hal yang kita dapat ambil pelajaran dari ayat ini yakni pertama, kita tuh gak layak sombong di muka bumi Allah ini ya. Kemudian kita itu perlu ingat bahwa kita hina di sisi Allah. Dan Allah gak suka sama orang-orang yang sombong. Apalagi kita kan baru aja mulai mau berubah jadi baik ya, masa kita langsung sombong gitu? Ya nggak mungkin kan teman-teman. Oke. Yang ketiga, hati pikiran perlu dibersihin. Nah, terkadang ini teman-teman, kita itu ketika udah berusaha nih buat berubah jadi baik, pasti ada aja tuh ya bisikan syaitan yang kalau nggak bisa mereka buat godain kita buat melakukan hal yang nggak baik, pasti kita dibuat ngerasa lebih baik, bener nggak? Nah ini alasan kenapa kita itu perlu untuk memposisikan diri kita agar siap untuk dinasehati. Yang sadar kita punya sifat jelek kan orang lain ya, so jangan malu guys buat minta nasihat, koreksian dari orang lain. Dan maksud dari hati pikiran kita perlu bersih juga, karena di saat kita mau memberi nasihat pun teman-teman, usahain kita menggunakan kata-kata yang terbaik. Nah, berikan nasihat yang terbaik semampu kita. Nah, itu gunanya. Yang keempat, nah perlu ada ilmu. Udah pastilah ya, gak mungkin kita beramal tuh tanpa ilmu gitu. Gak tahu itu arahnya kemana nanti.
Berkaitan dengan ilmu, nih aku jadi ingat soal elemen hati dan perasaan teman-teman. Aku lupa ini aku dapat quotes atau bentuk apalah ini ya, dari mana, intinya aku sampaikan aja lah ke teman-teman karena aku ngerasa ini pas banget. Kurang lebih seperti ini. Otak kita hanya memberi ilmu. Yang menggerakkan hati kita melakukan sesuatu adalah perasaan. Dan dengan perasaan maka akan terhasil amal. Nah, semoga dapat dimengerti ya guys. Itu lebih kurang. Lanjut, yang kelima, komunitas kebaikan. Nah, kita tuh perlu sadar ya, kita tuh nggak mampu sendirian. Kita lemah banget ya kalau sendirian. Jadi kita perlu nih cari teman. Salah satunya dari lingkungan yang bisa buat ngajak kita melakukan hal-hal yang baik. Nah, bisa buat baik bareng intinya. Ini dia tadi komunitas kebaikan. Kalau nggak ada komunitas kebaikan, gimana gitu ya kita mau melakukan kebaikan secara lebih luas lagi gitu. Kalau sendiri itu teman-teman nggak jarang pasti kita cepat kali futurnya gitu. Tapi kalau ada orang-orang yang ngebantu kita, yuk semangat yuk, ngajakin kita buat berbuat baik, itu pasti lebih dapat kali feel-nya untuk melakukan hal-hal yang baik secara luas. Baik, yang keenam tentunya minta pertolongan dari Allah ya. Nah, sedikit tambahan nih teman-teman, dalam Quran surah Az-Zumar ayat 53 kita bisa ambil pelajaran bahwa Allah itu pasti akan mengampunkan semua dosa hambanya yang mau bertobat tentunya. Dan kita diminta untuk jangan berputus asa atas rahmat Allah. Minta selalu pertolongan Allah. Nah, kita nih manusia yang lemah, tanpa bantuan dan pertolongan dari Allah kita ya nggak mungkin bisa ngapa-ngapain gitu ya. Jadi semuanya ada kaitannya tentunya. Allah itu memberi hidayah, ya kita tahu ya, Allah kasih hidayah kepada orang yang Dia pilih, dan kita perlu menjemput hidayah, berusaha ya menjemput hidayah yang Allah udah kasih. Dan Quran surah Al-Asr ayat 1-3 juga menjadi pegangan buat kita, karena memang Quran itu adalah pedoman ya, jadi semualah pokoknya Quran itu jadi pedoman lah buat kita. Quran surah Al-Asr ini memberi kita pelajaran, kita itu belajar bukan buat sekedar beriman, tapi juga beramal soleh, lalu saling menasihati dalam kebenaran dan juga kesabaran. Itu pelajaran yang bisa kita ambil dari Quran surah Al-Asr. Gak banyak ya sharing kali ini, aku rasa udah cukup, semoga membantu dan semoga sharing kali ini bermanfaat ya untuk kita semua buat memulai menjadi versi yang lebih baik. Itu tadi tips-tips yang sangat-sangat simple insya Allah. Sampai jumpa di sharing berikutnya. Bye-bye.